Sekarang kita lanjutkan bagian kedua dari arsitektur mikroprosesor. Kemarin kita sudah masuk arsitektur mikroprosesor dan membahas bagian pengamatan real. Ya. Itu pengamatan paling dasar ya. Menggunakan dulu namanya DOS, Disk Operating System. Yang dimana dengan pengamatan model real atau model nyata itu kita hanya bisa memakai memori sampai 1 MB di prosesor 8086, 8088 sampai 280, 286 gitu ya. Hanya 1 MB. Walaupun nanti kita menggunakan prosesor 286, 38 sampai Pentium Core Duo, jika kita masih menggunakan model RAID, ya memorinya tetap 1 MB. Jadi untuk menghasilkan memori yang lebih besar dari 1 MB, maka digunakan model interpretasi atau nanti di Windows 11, Windows 1 sampai Windows XP. Nah, itu dia sehingga nanti memorinya bisa sampai di atas 1 MB. Udah ukuran giga dia. Maka di model di atas 1 MB ini maka yang digunakan adalah sistem operasinya adalah Windows, bukan DOS lagi. Tetapi program-program DOS masih bisa jalan di operating system Windows ya. Dia masih bisa jalan. Tapi dia bisa menggunakan memori lebih dari 1 MB. Gitu ya. Program-program yang dibuat under DOS ya itu masih bisa jalan di apa namanya model hiperteksi di mana memorinya bisa sampai giga ya. Dia juga masih menggunakan segmen memori, segmen register gitu ya, offset. Tetapi dia tidak menunjuk langsung ya. Jadi pengamatan ini makanya disebut extended atau diperpanjang ya dari sistem memori. Memudahkan perubahan segmen ya, ditambah dengan segmen pengamatan untuk pengamatan mode serial. Jadi dia segmen registernya masih digunakan, tetapi bukan untuk menunjuk langsung. Offsetnya bukan untuk batas akhir. Kalau di model real, dia adalah register pointer apa register segmen adalah menunjuk alamat realnya ya. Alamat 1000 nanti ditambah 01 jadi 10.000 dengan batas 64 kilo gitu ya. 64 kilo dia sehingga dia nanti akan satu segmennya akan membuat maksimal 64 kilo. Tapi bukan berarti nanti segmen kedua harus 64 kilo berikutnya. Tidak ya. Dia bisa masih menggunakan kalau belum penuh, dia masih bisa tumpang tindih. Bisa tumpang tindih. Jadi umpamanya dari 64 kilo baru dipakai 30. Berarti yang berikutnya adalah di atas 30. Ya, di atas 30. Umpamanya 1000, 10.000 ditambah 30 kilo ya. Berarti di atas 10.000 di atas 31 kilo itu bisa digunakan. Tidak harus menghabiskan 64 kilo. Tetapi batas akhirnya tetap hanya sampai 1 mega. Nah, itu dia. Jadi kita memori panjang nanti alamat offset masih digunakan ya untuk mengakses informasi yang di dalam segmen memori. Tetapi dia bukan untuk membatasi satu segmennya ya. Nah, salah satu perbedaannya adalah alamat segmen seperti yang dibahas alamat memori modal real ya, tidak ada lagi di dalam model interpretasi. Jadi dia tidak menunjuk langsung, tapi dia nanti menunjuk tabel deskriptor ya, deskriptornya menunjuk tabel di mana memorinya. Tidak harus dia menunjuk langsung. Nah, dari tabel itulah nanti akan dia akan alamat sesungguhnya berapa. Sehingga dia bisa alamat itu sangat besar ya. Kalau memori real benar dia hanya sanggup sampai 1 mega. Walaupun prosesornya ya apa Pentium atau Core Duo, Core dan seterusnya ya, tetap dia hanya sampai 1 mega. Dan memori yang disediakan giga tetap aja dia sampai 1 mega yang bisa diakses kalau dia menggunakan model real. Karena dia alamat langsung ya. Jadi di alamat segmen tadi yang awalnya segmen register tadi yang awalnya digunakan untuk menunjuk alamat awal dari model real atau model DOS ya. Maka di sini dia
akan pada segmen register itu akan memilih sebuah selektor untuk memilih dari tabel deskripsi ya. Tabelnya ada dua nanti ya. Jadi dia akan memilih kayak global atau lokal nanti. Hanya satu yang dipilih ya. Bisa satu saat. Sehingga dia fungsinya berbeda tetapi dia masih digunakan. Nah, deskriptor nanti akan menjelaskan segmen dari lokasi memori ya. Mirip ya dengan model real langsung ya lokasinya. Kemudian panjangnya. Nah, ini di panjangnya bisa berbeda-beda, sedangkan di model real hanya satu paket itu yaitu satu segmen 64 kilo. Kemudian ada hak akses. Haknya sebagai apa? Sebagai hanya membaca, sebagai hanya menulis, sebagai ada hak baca dan tulis. Di sini dia ada haknya. Jadi dia mirip, cuman dia tidak menunjuk langsung, dia menunjuk selektornya ya, deskriptor. Mana dia deskriptornya, ke tabel mana di alamat tadi, di mana lokasinya, panjangnya berapa, kemudian hak aksesnya apa saja. Jadi dia masih menggunakan segmen register. Nah, karena segmen register, alamat offset masih mengakses memori ya. Jadi instruksi model identik dengan model real, kecuali dia tidak menunjuk langsung. Nah, sebagian besar program yang ditulis dalam fungsi model real atau DOS akan berfungsi tanpa perubahan di dalam model interpretasi. Jadi, program yang masih under DOS model real itu 100% masih jalan di program program model interpretasi Windows 11 Windows 31 sampai Windows XP. Tetapi sebaliknya, program yang ditulis di model interpretasi belum tentu jalan di model real. Ya. Karena dia registernya lebih banyak. Ya, tidak ada register yang tidak ada di model real dan ada di model interpretasi ada. Tapi nanti kalau yang berikutnya nanti dia akan ada hanya beda panjang lebar data saja. Nah, jadi masih bisa sebelum bisa masih jalan. Jadi dia masih bisa kembali ke prom DOS ya untuk menjalankan program DOS masih jalan. Karena tidak serta-merta orang ganti prosesor itu semua program harus ganti sekaligus, tidak mungkin. Maka dia masih memiliki akses untuk memprogram yang dibuat di model real. Nah, perbedaannya model adalah dengan cara bahwa segmen register ditafsirkan oleh microprosesor untuk mengakses segmen memori. Jadi dia microprosesor mentafsirkan mana nih alamatnya tadi. Perbedaan lainnya 38 ke atas adalah alamat offsetnya adalah 32 bit ya. Itu masalah lebar data ya. Bukan 16 dalam model terproteksi. Kalau yang 16 itu 16 bit ya. 86 ke bawah, 86, 386 ke atas bisa di 32 bit. Tetapi masih kalau dia masih menggunakan model terproteksi itu sama. Dia akan menggunakan tabel yang ditunjuk oleh deskriptor untuk meletakkan memori, kemudian batasnya seberapa, panjangnya, kemudian hak aksesnya apa saja. Kemudian untuk yang 32 bit tadi, offset memungkinkan microprosesor untuk mengakses data segmen yang bisa panjangnya sampai 4 GB. Nah, kombinasinya ya, 4 GB kombinasi alamat dalam 32 bit. Bandingkan dengan hanya model real, walaupun dia menggunakan prosesor 386 ke atas, dia tetap bisa hanya 1 MB. Jadi bisa menggunakan maksimal ya, bisa panjangnya, itu tergantung memori yang kita sediakan. Kemudian untuk program yang ditulis untuk model interpretasi 30 bit akan berfungsi model 16 bit Pentium. Bisa dia dipakai nanti ya. Tapi sebaliknya belum tentu dari 64 ke 32. Ada syaratnya nanti akan kita bahas. Ini tadi dia selektor dan deskriptor. Inilah yang menunjuk alamat di tabel. Jadi selektor yang terletak di register segmen ini kerjanya. Kalau di model real dia adalah untuk menunjuk alamat awal, alamat sesungguhnya ya, secara fisik. Nah, ini dia akan memilih ya, selektor itu terletak di register segmen yang memilih salah satu dari 8192 ya deskriptor. Salah satunya dari tabel deskriptor ya. Tabelnya ada dua nanti. Tapi dia tidak bisa sekaligus dua. Dia harus memilih salah satu. Apakah yang nanti isinya ada dua, global dan lokal. Nanti global dan lokal nanti apa nanti kita bahas. Deskriptor akan menggambarkan lokasi tadi ya, di mana dia diletakkan, bebas dia di memori yang masih kosong. Kemudian panjangnya berapa dan hak aksesnya apa dari segmen memori. Secara tidak langsung register segmen masih memiliki segmen memori ya, tetapi tidak langsung seperti model real. Kalau model real dia langsung menunjuk alamat sekian yang ditambah dengan 0 belakangnya kan. Baru otomatis batasnya adalah 64
kilobyte ya, 64 kilo FFD ya, kilo. Nah, ini dia hanya menunjuk juga, tetapi dia hanya di dalam, tidak ke memori langsung, tetapi adalah ke dalam tabel. Dia memilih tabel mana, panjang lokasinya di mana, panjangnya berapa, dan hanya apa. Kalau model real langsung ditunjuk alamat, sesungguhnya langsung batas 64 kilo. Contohnya dalam model real jika kode segmen tadi menunjukkan angka 8 heksa, maka kode segmen nanti akan mulai di lokasi 80 kan, tambah nolnya belakang ya. Sedangkan model transportasi tidak, dia hanya ke dalam tabel. Dalam model transportasi, jumlah segmen ini dapat mengalamati setiap lokasi memori di seluruh sistem segmen kode seperti yang jelas sebelumnya. Jadi dia tidak ditentukan lagi alamat berapanya, di mana saja dia yang masih kosong, ya masih kosong. RAM-nya masih kosong, tentu RAM operasi sistemnya sudah diisi, kemudian sisanya baru bisa di mana saja. Kalau model real dia harus bertingkat, segmen pertama dulu, segmen kedua, dan seterusnya. Walaupun di antara segmen itu tidak harus penuh ya, kalau nggak penuh dia akan tempatin tetapi dia tidak boleh langsung, umpamanya alamat 1000 ya, 10.000, kemudian 64 gitu ya. Jadi 1000 ditambah nanti tambahnya 64 kilo. Oh saya mau langsung alamat 5000, nggak bisa. Tetapi kalau di model transportasi itu bisa. Yang penting apa lokasinya di mana, kemudian besarnya seberapa. Nah, itu bisa di mana saja di yang masih kosong. Kalau di model ini tidak masih kosong, umpamanya alamat 5000, tetap dia mulai dari 1000, tadi dulu kan 10.000 ya. 1000 nanti tambah 01, ini satu segmennya 64 kilo. Baru berikutnya dan berikutnya. Ke sini dia lebih bebas. Dan sekali lokasi memorinya bisa sampai 4 giga, bisa sampai 4 giga ya, bukan 4 giga, tapi bisa. Jadi ada dua tabelnya tadi, 8000 sekian itu ya, digunakan dengan register satu berisi deskripsi global, yang satu lagi deskripsinya lokal. Perbedaannya apa? Untuk deskripsi global, maka dia mengandung definisi segmen akan berlaku untuk semua program. Ya, semua program yang ada yang kita aktifkan itu bisa digunakan. Dia akan menunjuk alamatnya. Sedangkan yang lokal, dia adalah khusus untuk satu aplikasi. Nah, ini mirip waktu kita bahas pemrograman, bahwa variabel global bisa digunakan oleh semua fungsi. Jika fungsinya lebih dari satu ya, dia akan ada adalah fungsi lebih dari satu. Sedangkan variabel lokal hanya berlaku untuk fungsi di mana dia didefinisikan. Nah, ini sama juga. Deskriptor global berarti dia bisa berlaku segmennya untuk semua program. Jadi program yang kita aktifkan bisa masuk dalam semua segmen di dalam tabelnya. Sedangkan yang lokal dia harus satu aplikasi. Jadi kalau aplikasi lain, dia harus ke tempat lain gitu dia. Jadi kita dapat memanggil deskriptor global sebuah sistem deskriptor ya untuk memanggil lokal sebuah deskripsi aplikasinya. Jadi untuk semua berarti kita gunakan yang global sehingga dia bisa multitasking gitu ya. Nah, setiap tabel deskriptor tadi mengandung 8000 sehingga totalnya adalah 16.000. Tetapi tidak bisa dipakai ini udah 16.000, nggak bisa ya. Sehingga dia harus memilih kan yang lokal atau global ya. Di 8000 atau program tertentu 8000, program lain di 8000 berikutnya. Jadi karena di situ menjelaskan segmen memori ini memungkinkan hingga 16 segmen ya, 16.000 segmen. Bandingkan dengan hanya 1 mega tadi, bagi 64 kan, kemudian dikurangi lagi untuk DOS-nya. Itu sisanya, ini 16.000, tetapi dia ada dua, satu untuk global, satu lokal. Ya. Ini bisa dipergunakan. Masih memori panjangnya sampai 4 GB, berarti sebuah aplikasi bisa mengakses 4 GB sampai 464 tera. Tapi ini adalah kombinasi, tidak mungkin sekaligus ini ya. Ya kan? Satu segmen bisa panjang 4 GB kan? Sehingga di totalnya bisa 16 tempatnya ini. Tapi jika kita menyediakan, tapi kan di hardware tidak akan mencukupi 64 terabyte. Ini gambar berikut untuk format deskriptor tadi ya, dibandingkan dengan model real ya. Ini dia yang 286. Masih ada base-nya tadi, ini bagian kanan ini ya. Ini sama. Aksesnya, base-nya berapa, mulai dari berapa gitu ya. Aksesnya apa, batasnya berapa. Nah, ini dia yang bebas tadi. Base-nya, kemudian panjangnya tidak dibatasi. Lalu panjang dibatasi yang sini ya. Limitnya ada, kan tidak ada limit. 386.
Ini 32 bit nanti yang apa namanya untuk 386 ke atas 32 bit ya. Ini 64 bit. Nanti akan ada ini gunanya G nih, G itu nanti D itu ya, sama AV-nya nanti sama L. Itu 64. Kalau kita menggunakan program itu jalan juga di 32, apa L-nya itu G juga. Jika dia program 32 bit bisa jalan di 16 bit, G-nya sebagai apa? Hanya ini 01 ya, kan bit nih ya. Ini 01 01. Kan hanya satu, hanya dua kemungkinan. 0 untuk apa? Satu untuk apa? D juga 0 untuk apa? Satu untuk apa? Ini juga sama L, AV. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dia yang 286 ke bawah hanya untuk 16 bit gitu ya. Pokoknya dia bisa program-program yang under DOS atau model real bisa bekerja. Di sini dia. Tetapi jika program ini dibuat di 286 belum tentu dia jalan di 8 bit ya. Karena dia ada register yang tidak ada di 8 bit buat yang minggu kemarin kita bahas ya. Dia hanya A hanya 2, B-nya 2, AH, AL ya, BH, BL, CH, CH, CL, DH, DL. Sedangkan kalau di 16 AH, AL tadi jadi AX, kemudian ada register base pointer, tambah lagi kan, tambah lagi dengan flag dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang register tidak ada di 8 bit. Tapi kalau ini dengan ini sama, hanya lebar data yang menentukan. Ini 16, ini 32. Tetapi ini registernya semuanya ada. Register apa? Stack pointer ada, destination index ada sama-sama, cuman di sini 16 bit, di sini 32, di sini nanti 64. Tapi ada lagi register yang tidak ada yang di bagian lain atau R8 sampai R15. Itu tidak ada di prosesor lain. Sehingga jika ada program yang dibuat di sini menggunakan R8 sampai ini tidak akan jalan di tempat lain. Tetapi yang di 32 ini dibuat, ini dia pasti jalan di 64. Nah, untuk 64 harus ada ketentuannya supaya bisa jalan 32 atau 32 harus ada ketentuan ini nanti nih. Untuk di 16. Jadi kita bahas satu-satu itunya ya. Udah sama nih 16 nih. Untuk ini tadi ya. Ini yang untuk 16 dan 32 tadi ya. Pokoknya memorinya bisa sampai 4 GB gitu ya. Jadi alamat deskriptor dari 826 adalah seperti 886 ya. Panjang signifikan adalah 000 gitu ya. Jadi 16 ya, 4 kali 4 16. Jadi kita tambah ruang memori adalah 64 GB dari totalnya ya. Nah, sedangkan nanti kalau untuk yang 32 bit nanti dia ditambah menjadi 1 2 3 4 5 6 ya. 32 ya. 6 6 kali 4. Berarti 24 itunya yang dipakai. 32 bit. 20 bit ya pakai. Ya. 5. Nah, bedanya tadi dengan yang sebelumnya hanya 4 kali 4 16, ini dia bisa sampai nanti ininya sampai 5 ya. Ini tambahannya tadi. Kemudian untuk yang 38 ke atas bisa dia nanti 3 apa 64 bit 32 40 ya. 2 3 4 5 6 7 8 nih. 10 8 32 bit full batas maksimalnya. Jadi untuk prosesor 80286 tadi segmen panjang memorinya ya bisa 1 sampai 64 kilo maksimal tadi ya. Kemudian untuk 38 ke atas bisa 1 MB atau 4 kilo sampai 4 GB. Satu segmennya ya. Sehingga nanti tabelnya tadi 8.000 bisa 8.000 sekian jika kita menggunakan memori sebanyak itu. Nah, ini guna G tadi, G. Ini tadi ya. Untuk ini dulu ya. Itu sama G, ini untuk 32 dulu. Ke 16. Guna G-nya adalah disebut granularity bit. Jika G-nya 0, nah batas menentukan batas segmennya adalah 000 sampai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20 bit ya panjangnya. 20 bit lebar datanya ya. Jika G-nya 1, ya
Nah, batas tersebut akan dikalikan dengan 4 kilo. Nah, ditambah dengan FFF. Jadi batas limitnya adalah dari 0 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9. Ya, ini berarti 32 bit ininya ya. Ini hanya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 20 bit. Ini sampai 32 bit. Jika G-nya 1. Nah, di mana dia? Berarti jika program tersebut dibuat di program di prosesor 32 bit ya, maka jika kita mau program tersebut jalan juga yang di 16, sini ya sini, maka G-nya itu harus 0. Kalau G-nya 1, di sini tidak akan jalan dia. G-nya 1 berarti itu dia ya. 32. 16 berarti G-nya harus 0 supaya lebar datanya bisa masuk. Tetapi kalau program yang dibuat di 8086 itu 16 bit, itu pasti jalan ke sini. Karena semua register yang ada di sini, dia ada di sini. Cuma beda lebar data saja. Di sini 16, di sini 32. Semua registernya ada. Tetapi kalau yang di sini, tidak bisa ke sini. Kenapa? Karena lebar datanya panjang. Supaya dia menyesuaikan dengan lebar data di bawah, maka G-nya harus dibuat 0. Kalau G-nya 1 berarti dia 32. Nggak, jalan di sini overflow, akan error. Kalau yang di sini, 0 baru dia di sini jalan. Tetapi dia akan lebih pelan jalan di sini jika datanya besar. Karena dipakai hanya lebar datanya lebih kecil dari kemampuan dia. Supaya apa? Supaya yang 16 bit bisa pakai juga. Nah, ini biasanya waktu ini 64 belum ada itu ya, bukan digunakan. Tapi setelah 64 ada, dia dibuat lagi di sini. Langsung ini dengan ini dia. Nah, di sini masih jalan DOS. Di sini DOS nggak jalan lagi. Yang di 32 bit karena dia kalau model terproteksi masih ya, pakai Windows apa namanya? Windows XP sampai Windows XP itu masih. Itu dia guna G. Ya, satu untuk batas supaya bisa jika dibuat di program 32 bit ya, prosesor 32 bit, dia masih bisa jalan di program di prosesor 16 bit. Tapi jika G-nya 1, otomatis yang 32 bit tidak, yang 16 bit tidak bisa lagi dijalan. Sehingga yang programmer itu membuat dua. Kalau sekarang ya, supaya apa? Bisa dia maksimal. Kalau dibuat satu, yang prosesor yang tinggi akan rugi. Kita buat lebar datanya lebar, dia akan pendek ya. Itu gunanya untuk G tadi. Dia bisa. Yang 64 bit juga gitu. Yang 64 bit. Jadi dia harus diaktifkan juga G-nya 0 untuk 32, bukan untuk 16 ya, untuk 32. Nah, ini dia. Ditambah lagi dengan L bit untuk yang 64. Kalau di sini kan ada dia 0 ya. Ini L-nya sini 0. Nggak ada. Isinya 0 terus, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah ini huruf ya. Ini bisa 0, bisa 1, ini bisa 0, bisa 1, ini bisa 0, bisa 1, ini sama. Ini harus 0 terus. Karena dia tidak ada di L-nya. Nah, untuk 64, L-nya ini juga sama. Supaya bisa dia G-nya terus saya. G-nya 0, ini L-nya juga harus 0. Supaya bisa dia bekerja di 32 bit. L-nya G-nya 1 supaya dia 32 tadi ya. 64. Ya. Supaya dia bisa bekerja. Pada saat L-nya 1, modus komputer adalah 64 bit ya. Untuk L0 adalah untuk 32. Jadi supaya dia programnya jika dibuat di 64 bit, supaya jalan di 32, maka kita harus L-nya dibuat 0. Kalau dibuat 1, hanya berlaku untuk 64. Nah, kalau dibuat L-nya 0, dia dua-duanya kerja. Tetapi rugi. Pada saat 64 bit, dia tidak maksimal kerjanya. Karena lebar datanya dibatasi. Makanya sekarang dibuat dua. Yang 64 bit sendiri, programnya sama ya. Program yang besar itu, programnya sama. Ada dua jenis untuk 32 bit dan 64. Itu yang masih sama-sama Intel. Kemudian ada lagi yang untuk Macintosh. Ya. Jadi beda lagi. Ini selama Intel aja untuk 32 dan 64 dibikin dua. Jadi kalau dibikin satu yang 32, yang 64-nya kita akan rugi dari segi kecepatan dan proses. Kita buat 64 yang dia tidak bisa kerja di 32. Makanya dibuat dua lebih aman. Jadi nanti untuk yang 64 bit tadi, dia tidak mempunyai lagi deskriptor yang sama seperti Windows 31 sampai XP. Tidak tambah lagi. Dia kembali lagi seperti alamat awal, model real ya. Itu
tetapi dengan lebar data sisa sampai 64 bit. Jadi semua segmen mulai dari 0 sampai untuk 64 apa yang terakhir bisa digunakan alamatnya. Tidak menunjuk lagi apa namanya hak akses tadi, hak akses kontrol ya. Apa panjang data di mana. Nah, dia hanya berisi sininya ini masih sama ya dengan yang model terproteksi, hak aksesnya dan kontrolnya. Tidak ada lagi segmen atau batasan dalam deskriptor. Deskriptor kan dibatasi ya memorinya panjangnya ya. Dasarnya berapa, kemudian panjangnya berapa. Tapi lebih besar daripada, lebih bebas daripada apa namanya model real. Sedangkan yang 64 tidak. Dia lebih tidak dibatasi di mana saja. Dia tidak perlu lagi deskriptor yang menerjemahkan kemana mau ditunjuk. Dia langsung alamatnya diproses. Contohnya, jika segmen mulai dari ya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kali 6, 8 kali 4, 32 bit ya. Batasnya nih 1 FF gitu ya. Jadi start jika saat G-nya ya, granularnya 0, berarti ini ada untuk yang 32 bit ya startnya nih. 32. G-nya 0. Sehingga base batas limitnya. Ini 32, batasnya nih 1 FF ini. Ini alamat awalnya panjangnya segini. Kalau dia G-nya 0. Pada saat G-nya 1, maka batasnya kalau tadi dia hanya 0 ya 1 FF itu ya, 1 FF dia akan tambah menjadi FF. Ini sama awalnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya ini. 1 2 3 4 5 6 8 4 ini. Ditambah dengan ini tadi batasnya, ditambah ya. Jadi 1 FF tadi tambah ini. 1 F tadi ya, FF 1 ditambah. Kalau tadi ini hanya 1 2 3 4 5 20 bit ya, ini menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 32. Jadi dia sampai di sini ya tambahannya. Beda gara-gara G1. Ini lebar satu segmennya ya. Segmennya. Dengan G1. Jadi dia bisa sampai maksimal 32. Kalau kita gunakan 0 dia hanya lebarnya dibatasi. Hanya tambah ini. Dari alamat segini tambahnya cuma segini. Kalau sini dia tambahnya 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 24 bit ya. Dari 100 ini ya tambah. Tadi hanya 123 ya ini tambahannya. 12 bit lebar satu segmennya untuk G. Nah, itu dia. Kemudian AV. Nah, ini AV. Kalau 0 sini nggak ada ya. Jadi 0 ini left ini untuk 64 dan 32. Kalau ini G-nya bisa untuk 16, 30 dan 16 bisa 64 dengan 32. Kayaknya satu biasanya satu. Nah, sini satu berarti dia kan 32. Nah, ini L menentukan. Kalau L-nya 0 berarti dia 32, tetap walaupun ini 1 ya, satu nih, ini G1 32. Kalau G-nya 0 untuk di sini. Di sini boleh G-nya 0. Ini berarti dia G-nya 1 sampai di sini 32 dia. Dengan syarat L-nya 0. Nah, kalau tadi kan L-nya sudah 0 sini kan. Ini 32, 1, ini 0, berarti 0. Kalau ini 0, ininya 0, berarti dia 16, lebar 16. Di sini dia G-nya sudah 1. L-nya bisa 0, bisa 1. Kalau 0 sama lagi dengan sini, 32 bit. Kalau L-nya 1, berarti dia 64 bit. G-nya 1, L-nya 1. Nah, sekarang AV. Gunanya AV. Tadi ya. Jadi, bit-bit di sekitar 3 ke atas ya, berarti 64 bit ya. Akan menunjukkan bahwa segmen yang tersedia available nih, available ya. Berarti dia sama dengan 1, atau segmennya tidak tersedia, berarti dia 0. Itu dia untuk menentukan tersedia nggak segmen, disediakan nggak segmen. 0 dan 1. Kalau dia tersedia, berarti dia AV-nya 1. Jadi dia tidak menunjukkan panjang. Panjang tadi adalah, nah ini adanya di 236 dan ini ya tadi kan di apa namanya 32 bit dan 64. Di sini tidak ya, karena di sini emang satu segmennya 64 kilo. Itu gunanya AV tadi ya. Kemudian satu lagi D. Nah, ini dia. Sama ya. Yang keduanya D ya di sini. D sama-sama D. D 64 dan 32. Ini ya.
Dia menunjukkan bagaimana instruksi 386 sampai ke 2 mengakses register dan memori ya dalam mode terproteksi atau real. Jika D-nya 0, maka instruksinya 16 bit yang kompatibel dengan 286 sampai ini. D-nya 0. Ini berarti instruksi menggunakan 16 bit sama offset dan 16 bit secara default. Mode ini sering disebut model instruksi 16 bit atau model DOS. Walaupun 16 bit ya, tapi dia model DOS. Maksimal memorinya sampai 1 MB. D-nya 0. D-nya 1 menunjukkan dia 32 bit. Bisa default 32, berarti dia bisa 32. Gimana ya 64 tadi? Nah, berarti ini juga 1. 32 dulu di sininya kan. Ya menentukan gimana? Ini 1 untuk 32 kan, sini 1. Ini 1 untuk 32. Kalau di sininya 0, 0 berarti dia untuk 16. Di sini 1, 1, 32 kan baru. Ininya juga 1, berarti 64. Kalau G-nya 1, D-nya 1, L-nya 0, dia adalah 32 bit lebarnya. Tapi G-nya 1, D-nya 1, ini L-nya 1, baru dia 64. Kalau ininya 00, ini otomatis L-nya 0. Berarti dia nanti adalah 16 bit. Atau 32 lagi. Contohnya ya. Yang 16 tadi. Untuk MS-DOS, ini Microsoft DOS, ini PC DOS ya. Nanti ada lagi DR-DOS. Ya. Sama fungsinya. Hanya sampai 16.8 dan 16 bit. Cuma memorinya hanya sampai 1 mega. Nah, di Windows 31 ini mulai model terproteksi sampai Windows XP ya. Apa itu untuk menyesat bahwa modul instruksi 16 bit yang dipilih. Modul instruksi dapat diakses hanya dalam sistem model terproteksi ya. Windows. Di bagian 3 nanti ya model ini. Ini ada dia hak akses, ya, kontrol untuk modul terproteksi. Ini dia beberapa hak aksesnya. A itu berarti dia segmennya tersedia atau tidak, dapat diakses atau tidak. Jika 0, segmennya tidak bisa diakses. Tidak ada segmen yang dibuat. A1 berarti segmennya dapat diakses. Karena nanti ada haknya ya, masih hak dipilih. Walaupun segmennya read, itu bisa diakses. Kemudian RW nih, read dan write. Tentu mulai dari E-nya dulu. Ini E. Ya kan ada 3 nih. E, D, C, atau RW. Ya, 3 nih. Kalau ini hanya 2. Segmen bisa diakses, ini tidak diakses. RW ini, jika W-nya 0, data bisa ditulis. W-nya 1, data tidak. Jika E-nya ini 0 ya. Jika E-nya 0 dulu nih. 0, waktu ini W-nya bisa menulis atau tidak ditulis. Bisa ditulis atau tidak W. Mana ED-nya ini adalah segmen expand ya. Segmen data. Kemudian ini segmen expand downward atau stack, tumpukan ya. Ini dia jika E-nya 0. Jika E-nya 1 di sini. Tidak W lagi. Kalau E-nya 0 ini berarti W. Di sini adalah ED. Jika E-nya 0, di sini adalah ED. Ini bukan R, kan ini kan ED atau C ya. Di sini R atau W. Jika E-nya 0, berarti dia yang kalau bit ketiganya, ini 1 ya, kedua, ketiga, ini adalah kalau A, kalau bit pertama ya atau 0, ini 1, dia hanya segmennya bisa diakses atau tidak. Kalau dia 0, berarti tidak bisa, kalau 1 diakses. Kalau ini ada 2 kan, R atau W. E, D atau C. Ini tergantung dari E. E-nya 0, berarti dia gunakan W. Di sini E-nya 0, dia berarti gunakan ED. Ya kan? Sini W-nya write bisa ditulis, datanya ya bisa ditulis atau datanya tidak bisa ditulis. Jika E-nya 0, W-nya 0 atau 1. Mana dia menggunakan ED. ED-nya 0 adalah segmen yang expert upward atas ya. Kemudian segmen expert downward untuk start segmen, ini data segmen. Di bagian atas untuk data segmen, ini untuk data segmen yang tumpukan. Nah, pada saat E-nya 1, maka ini dia yang kolom yang 2 ini atau bit ketiga adalah C. Sedangkan bit satunya adalah R, read. Ya. Tadi di belakang, kalau ini di depan ya. Tadi 0, ini 01, W 01 ya. Kalau di 1, ini C, ininya R. Gitu kan. Dia bisa read, bisa ditulis atau tidak bisa ditulis. Segmennya ya. Kemudian C-nya itu dia ignore description-nya, privilege-nya diabaikan. Ya. Ini baru privilege-nya, jika C-nya 1, privilege-nya ada haknya. Itu yang ini. Kemudian S tadi. S itu adalah sistem deskriptornya. Jika 0, kalau dia 1, jadi kode atau data di segmen deskriptornya. Ini sistemnya, ini data S. Kemudian DPL itu juga ada 2. Ininya ya, DPL-nya 5 dan 6. DPL set ya, dia 00. Nanti dia hanya dipakai 00 atau 11.
set deskriptor untuk privilege levelnya ya. Yang tertinggi atau yang paling rendah. Jadi kalau ini kan ada 4 kemungkinan ya, 00, 01, 10, 11 yang dipakai nanti ada 00 dan 11. 01 dan 10 tidak digunakan. Oke. Set deskriptor privilege ya, privilege level. Deskriptor level privilege. Kemudian P-nya ini adalah deskriptor didefinisikan atau deskriptor tidak bisa ya, segmennya atau dia batasnya ya, segmen berisi apa batas yang valid dan apa limitnya. Data batas ini awal ya, base data awalnya ya sama batas akhirnya. Nah itu dia hak-hak aksesnya tadi. Dia bisa nulis atau hanya bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu tergantung dari ininya. R, W, kemudian tergantung dari S dia. Kalau ini kan hal milik. Ini juga read atau write. Kalau dia 0 berarti dia write. S-nya 1, E-nya 1 berarti dia read. Ya. Kalau ini dia hanya deskriptor atau kodenya saja. Itu hak aksesnya ya. Disusun. Ada yang hanya yang tadi yang untuk ini tadi ya hak dia ada 4 itu kan di sini jadi lihat levelnya ya. Nah, ini level tertinggi atau terendah hanya 2 padahal dia ada 4 2 bit ini kan 5 dan 6 2 bit tapi nanti dipakai dari 4 kombinasi hanya dipakai 2. Jika segmen itu melalui batas dia lewat ya operasi akan terganggu makanya ada batas tadi interpretasi. Kemudian segmen kode dikendalikan dengan cara yang sama untuk memiliki atau hambatan untuk melindungi perangkat lunak ya. Bahwa dalam per bit hanya segmen kode, tidak ada segmen deskripsi lagi. Deskripsi hanya di model terproteksi. Untuk model 64 bit atau flat ya, berisi data dan stack di kode segmen. Ada 2 data dan stack. Stack itu tumpukan memori ya. Deskriptor dipilih dan tambah deskriptor dengan identitas segmen ini model terproteksi. Ini model terproteksi ya. Gunakan. Selektornya dia milih global atau lokal. Nah, baru dia global atau lokal. Ini RPL tadi. Request privilege level tadi ya. 00 atau 11. Itu dia. Sini juga. Yang tadi sini. RPL dia. Ini memiliki lokal atau global. Ini hak tertinggi 00, hak terendah 11. 01, 10 nggak ada. Ini TI, ini untuk menentukan global. Globalnya ini adalah selektornya tadi. Pilih global berarti dia isinya jadi kan 8.000 sekian ya, 8.000 sekian ini untuk lokal, 8.000 sekian juga untuk lokal tabel. Jadi tidak bisa dua-dua sekaligus karena ini harus 0 atau 1. Jadi walaupun 16.000 tidak bisa berbareng di 16.000. Karena dia harus memilih lokal atau global. Ini dia di antara 8.000 itu di mana dia letaknya nih. Karena dia tidak mungkin 16 karena kalau T-nya 0 berarti 8.192 untuk lokal. Kalau T-nya 1 berarti 8.192 untuk global. Jadi tidak bisa berbareng lokal dan global berbarengan. Nah, ini dia menentukan T-nya, bit ketiga 0 atau 1. Kalau ini privilege-nya paling tinggi dia ini 00 kalau dia 0. Kalau 11 dia paling rendah, alfabetnya nggak ada. Jadi dia hanya bisa ngisi saja. Dari RPL 00 terendah. Tidak ada satu dal atau satu dal satu ya. Ini biasanya digunakan untuk multi user ya. Biasanya untuk server. Sehingga hak-hak itu ditentukan. Karena tidak jadi kalau admin yang tertinggi dia atau super admin. Kalau tidak nanti bisa saling mengganggu. Jadi haknya paling tinggi. Makanya kemudian ini tidak dibuat 2. Lalu dibuat langsung satu-satu yang 3. Ini 00 ring 0, 01 ring 1, 10 ring 2, 11 ring 3. Jadi dia hanya 2. Yang ini tidak bisa mengakses ke sini. Ini dia bisa mengakses semua. Ini biasanya adminnya ya. Jadi tidak menggunakan 01 dan 02. Ini yang ditunjuk oleh deskriptor tadi, data segmen umpamanya ini 8. Kalau tadi kan 8 kalau memori real ya. Ini 80, kemudian ke atasnya 64 kilo. Ini ditunjuk deskriptornya mana. Baru dia Windows yang akan menunjuk oh di alamat sini ditempatkan. Sini nih. F0 gitu. Ini batasnya ya, ditambah 1 kan. Ini batas bawah awan. Nah, ini yang di bawah. Nah, ini yang atas ini mulai dari sini dia.
Ini tambah satu berarti menjadi dia 1,0005665 kali ya. Ini batas akhirnya sampai 100 FF. Yang 32. Berarti 4 dia 5 menjadi 64 skemanya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini dia ya, letak ininya. Jadi dia tidak menunjuk langsung. Ini memori langsung ya. Yang sampai 4 giga. Jadi dia hanya menentukan DS tadi. Kalau real udah DS di sini berarti dia mulai alamat segmennya tadi ditambah dengan 80 kan. Jadi dia katakan 1000, 10.080. Di atasnya maksimal 64 kilo. Setelah itu baru 64 kilo. Ini bebas. Ini tidak ditunjuk oleh data segmennya. Batasnya tadi ya. Ya, karena di model interpretasi itu ada penunjukan itu ya tidak langsung dia menunjuk alamat, maka nanti ada tabel register-register yang tidak terlihat ya, tidak langsung tapi dipakai. Berbeda dengan nanti dia register yang langsung dipakai yang digunakan ya. Di database sistem global atau lokal ditemukan dalam sistem memori ya. Ini model interpretasi. Nah, untuk mengakses dan menentukan dari tabel dari prosesor 80286 ke atas ya, berisi register program tidak terlihat. Ya, dia tidak langsung yang menunjuk registernya, dia ke tabel. Tabel dari tabel lah, nanti mikroprosesor memerintahkan aplikasi alamat ini yang diisi, alamat ini yang diisi. Jadi register program tidak terlihat atau tidak langsung ya ditangani oleh perangkat lunak atau software sehingga mereka diberi nama dengan apa namanya register invisible atau tidak terlihat. Walaupun nanti beberapa register ini diakses oleh perangkat lunak sistem ya, tapi dia tidak langsung ditunjuk. Beda dengan pengamatan langsung tadi. Ini contohnya, data proteksi ya. Ini yang registernya. Kode segmen, data segmen, extra segmen, stack segmen, FS dan GS ya. Ini segmen yang boleh digunakan. Nah ini tadi yang di tabel. Ada base-nya, limitnya, aksesnya apa. Base, limit, akses apa. Ini deskriptornya kan, detail atau dari TGR. Ini program yang tidak terlihat yang putus-putus ini. Register tidak terlihat. Ini yang register sesungguhnya. Lalu dia akan mengisi nanti. Jadi tidak langsung menunjuk register. Maka disebut register invisible program, register invisible. Nggak langsung dia. Nah, kalau model real langsung. Kode segmen menunjuk alamat awal, ya tambah 10 dulu ya, sama batas 64 kilo. Ini kan tidak. Di mana awalnya? Bunyi limitnya berapa, haknya apa? Haknya tadi apa kan? 00 apa? 1 apa read, write, atau nanti apa namanya? Bisa diakses atau tidak bisa diakses. Nah, ini dia hak. Baru dia dipindahkan ke memori real. Jadi aplikasi yang memindahkan. Itu 286 ke bawah ini tidak ada. Walaupun Core 2G ini belum banyak digunakan, belum ada digunakan. Fungsinya belum jelas seperti register lainnya. Jadi setiap register segmen berisi sebuah bagian dari program tak terlihat yang digunakan dalam model seperti. Kalau model ini nggak ada. Model apa? Flat nanti juga nggak ada. Cuma dia langsung base sama akses. Sebentar ya. Sebentar. Ini yang tadi. Ini sering disebut dengan memory cache. Tapi dia bukan hardware ya, nanti ada lagi cache. Level 1, level 2 adalah hardware. Ini memory cache yang cepat, maka diproses di sini. Sama juga dengan cache level 1, 2 di hardware mikroprosesornya. Dia adalah untuk mempercepat proses ini adalah memori percepat cache itu. Lebih cepat dari RAM. Sehingga dia diproses. Cuman dia sedikit. Nah itu dia sedikit. Kecil ya. Tapi dia cepat. Makanya biasanya kalau untuk hardware di level cache 1, 2 ini digunakan untuk matematika. Ini juga seperti ini mempercepat proses. Sama ya, misalnya dua segmen, register sama. Ini tadi untuk menunjukkan dia global atau interupsi ya.
registernya. Ini tadi GTR, IDTR. Jadi global description tabel, kemudian ini intercept dan description tabel. Alamat dasar ya, berisi alamat dasar tabel deskripsi dan batasnya. Batasnya bisa 16 bit ya. Tabel maksimum 64 kilobyte. Nah, ketika operasi model interpretasi diinginkan, alamat tabel deskripsi dan global di mode di GTR. Tidak, dia di model real nggak ada ya. Nah, sebelum model interpretasi, tabel deskripsi diinstruksi dulu. Diinisialisasi ya, diberi nilai awal. Nanti akan kita baca. GTR, log description tabel register ya, itu dia gunanya. Dia masuk task register. Dia akan menyimpan sebuah selektor yang mengakses sebuah deskriptor tadi ya. Jadi kita harus memilih kan antara mana yang dipakai global atau lokal. Nah, ini dia seperti untuk prosedur ya. Prosedur itu kan untuk lompat ke program berikutnya. Tidak harus urut gitu dia. Task register ini untuk proses tadi ya tugasnya. Yang cepat dia prosesnya. Memory paging. Nah, karena ada halaman tadi, halaman tabel tadi ya. Jadi di dalam model interpretasi ada namanya memory paging untuk halamannya ya. Jadi mungkin halaman untuk memori 386 ke atas. Ya, jadi memungkinkan setiap lokasi fisik memori yang akan ditugaskan ke alamat linear. Jadi dia tidak harus urut. Jadi bisa dipakai di mana saja dengan ditentukan hak, awalnya di mana, batasnya seberapa, kemudian haknya apa. Itu dia. Jadi alamat linear didefinisikan sebagai alamat yang dihasilkan oleh program. Bukan kita yang menunjuk, bukan seperti model real yang menunjuk. Jadi dia hanya kita menunjuk tabelnya ya lewat deskriptor tadi. Nah, alamat fisiknya dia menentukan. Jadi alamat fisiknya adalah memori sesungguhnya ya. Jadi kalau kita memori tadi ini sampai 4 giga, tapi kita taruh 1 giga, ya hanya berarti 1 giga yang bisa diakses karena fisik. Tetapi di tabelnya disediakan sampai 4 giga, tapi kan tidak bisa diproses kan? 4 giga. Nanti dia apa? Dia akan menggunakan hard disk. Sehingga dia akan pelan bukan ininya karena hard disk adalah memori yang paling pelan. Karena dia masih menggunakan ada mekanik ya. Nah, lebih cepat lagi flash disk daripada memori hard disk. Karena dia di flash disk tidak ada mekaniknya. Nah, kalau hard disk itu kan sistem mekanik putar ya, diputar. Lempengan-lempengan putaran. Mirip dengan dulu disket ya, cuman disket hanya satu lempeng bolak-balik. Kalau hard disk kan banyak. Kan masih ada mekaniknya sehingga kecepatannya itu pasti ada batasnya. Beda dengan elektronik ya. Nah, dengan informasi memori, alat linear tidak terlihat sedemikian secara fisik ya. Tidak tahu kita aplikasi yang menentukan nanti. Yang memungkinkan sebuah aplikasi ditulis untuk fungsi tertentu yang akan dilokasi melalui magnetic paging. Dia yang menentukan, bukan gitu. Nah, kalau model real ditentukan alamat berapa. Walaupun nanti dia bisa direlokasi ya. Karena dia tidak mungkin kita bikin program satu orang yang program orang lain kita harus tahu alamat berapa dia mulai sampai berapa. Nggak mungkin. Sehingga dia nanti ada relokasi. Cuman kalau model real tidak bisa berbarengan, dia harus gantian. Kalau ini jalan, yang lain tutup. Kalau yang lain, yang berikutnya mau jalan, yang sebelumnya ditutup. Kalau model terproteksi itu bisa dia berbarengan jalan dua-duanya, jalan tiga-tiganya. Walaupun yang kita akses pada saat sama hanya satu kan, kita akses satu. Kecuali dia sebagai server ya, itu dia bisa diakses berbarengan yang berbeda tugasnya. Hanya kalau di server biasanya dia menggunakan memori yang besar. Nah, nanti masih ada sedikit lagi, nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Kita tutup dulu ya. Kita istirahat dulu, sholat maghrib. Jam setengah 7 lewat lah ya. Nah, kita sudah masuk ke bagian terproteksi tadi ya. Jadi pada Windows ya, diperbolehkan ya, setiap aplikasi itu diperbolehkan memakai ruang alamat linear ya, berarti ya alamat sesungguhnya sebanyak 2 giga ya, 2 gigabyte dari lokasi 00000 hexa ya sampai 7 FF. Walaupun nanti mungkin tidak alamat memori ini tidak disediakan sebanyak ini gitu ya, tidak cukup ya, sehingga
dengan melalui paging tadi, dia akan menggunakan drive hard disk untuk memenuhi lokasi memori yang tidak ada. Sehingga dia hard disk kita akan dipakai. Nah, sehingga dia eh, perjalanan kerja komputer itu biasanya akan lebih pelan karena hard disk itu adalah memori yang paling pelan di antara memori-memori yang ada. Mulai dari ROM, RAM, flash disk gitu ya, atau cache memori. Nah, itu dia adalah yang paling pelan, cache memori yang paling cepat gitu ya. Sehingga dia, jika memori tidak tercukupi, ini biasanya kalau kita menggunakan beberapa program sekaligus atau programnya besar-besar gitu ya, menggunakan memori besar. Sehingga tidak mencukupi. Yang disediakan 2 giga, kita umpamanya memori kita 1 giga, itu masih bisa. Tapi dia akan lebih pelan kerjanya karena dia menggunakan memorinya adalah untuk hard disk yang digunakan ya. Untuk mencukupi memori yang tidak tersedia. Nah, makanya kalau dulu waktu memori masih kecil gitu ya, itu kadang mobil emang pelan nih ininya ya kerjanya. Karena dia menggunakan memori. Hard disknya aktif terus jadinya ya. Karena dia untuk menghandle RAM yang tidak cukup. Nah, makanya dulu ditambahlah memorinya. Cuma kan memori ini kan slot memori kan terbatas ya. Dan satu memorinya tuh ada batas maksimalnya juga. Satu kepingnya ya. Nah, kalau sekarang kan untuk satu keping itu kan udah dalam ukuran giga ya. Giganya besar lagi. Sehingga lebih mudah memenuhi. Ini yang paging registernya tadi. Yang default address-nya tadi, story-nya dan ini sebagainya ya. Untuk pencium 2 dan seterusnya. Ini nggak perlu terlalu kita dalamin ya. Misalnya ini sama format alamat linear ya. Di tabelnya ada offsetnya, base tabelnya atau direktorinya. Ini yang ininya ini yang tersedia present ya. No atau satu. Kalau satu dia tidak. W-nya bisa ditulis atau tidak 0 dan 1 ya. Kemudian ini definisi dari user yang kita mau gunain apa. Ini untuk write dan cache disable gitu ya. Urutan-urutan yang baru nanti ininya addressnya. Jadi makanya panjang lebar data itu tidak semuanya digunakan untuk data dan alamat itu ya alamat data dan program itu ya. Jadi dia ada nanti dikurangi lagi dengan namanya flag ya. Jadi tidak semuanya bisa digunakan. Ada data-datanya untuk mengaktifkan apa ada haknya tadi ya. Kemudian untuk memilih tidak semua bisa kan. Ada yang tulis baca, tulis saja, write saja bisa atau session buffer bisa. Yang urutannya tadi teman directory ya. Kemudian space table offset. Jadi menunjukkan direktori halaman yang berapa ya, tabel halaman dalam memori. Hanya ada satu direktori halaman dalam satu sistem. Nah, direktori berisi 1024 alamat atau 1 kilo nih ya. Double word yang mengalamati hingga 1024 tabel halaman. Cuma tabelnya kan ada 8.000 tadi kan. Nah, direktori halaman setiap tabel halaman panjangnya 4 kilobyte. Satu tabel 4 kilo dikali 1024. Sehingga cukup besar ya memori yang bisa disediakan untuk model terproteksi. Ini tadi dia. Ini memori realnya, gitu ya, sini dia. Directory base offset tadi. Ini base tadi kan. Ditunjuk dulu base-nya, halamannya. Di halamannya baru ditambahkan dengan ini direktorinya dulu ya. Direktori kan urutannya ya. Tempat beberapa halaman. Ditunjuk halaman. Kemudian ini offsetnya, tambah dengan offset. Nah, kalau baru dia, inilah yang mewakili alamat realnya nanti. Alamat realnya di sini. Kalau di apa model kan langsung model real ini berapa base-nya ditambah 0 dikali 10 ya, nolnya kemudian ditambah dengan di alamat berapa dia langsung tunjuk sini otomatis batasnya 64 karena dia ada direktorinya tambah base alamat kemudian offsetnya inilah alamat awal. Nah, nanti baru dia menentukan dalam satu halaman itu berapa lebar panjang alamat yang disediakan. Dan ini tidak dibatasi seperti segmen ya. Ada 3.
Kalau beda DOS dia hanya base-nya ditambah dengan ini tadi alamat berapa, kemudian di satu segmen ke atas. Ya sama tadi. Ini adalah alamat real ya, alamat real yang tadi. Ini dari 1000 sekian ribu tabel tadi ya. Nah, satu tabel ini bisa sampai 1000 satu kilo. Ini memori yang bisa kita akses itu maksudnya ya. Ini bisa terlalu. Nah, ini yang terakhir adalah memori modus atau model flat. Kalau pertama adalah model real, benar-benar alamat real ya, yang hanya sampai 1 mega. Yang dituntut oleh segmen 64 kilo ya. Di mana ditunjuk oleh segmen register segmen ya. Register segmennya menunjuk alamat awal dengan lebar datanya. Nah, model flat dia tidak menggunakan lagi tabel-tabel seperti di modus terproteksi ya. Jadi dia yang 64 bit ya, menggunakan sistem memori model flat atau datar ya. Ini yang Windows 7 sampai sekarang Windows 11 ya. Dia menggunakan modus flat. Dia tidak menggunakan lagi model-model apa tadi halaman tabel-tabel tadi, deskriptor nggak ada lagi dia. Dia mirip lagi dengan apa namanya penunjukan langsung model flat ya. Jadi tidak ada lagi segmentasi, pembatasan-pembatasan ya. Jadi dia bebas. Jadi alamat dari page pertama dari memori ya dan lokasi terakhir, ya, ini bisa digunakan. Model flat atau data tidak menggunakan register segmen untuk mengalamati lokasi memori. Kalau model real benar dia secara langsung, sedangkan model terproteksi dia menunjuk tabel ya, segmen register tadi. Sedangkan di model flat tidak menggunakan lagi register segmen untuk mengalamati lokasi memori. Jadi pakai apa dia nanti? Ya, ada segmen digunakan untuk memilih di sitor. Nah, ini yang itu ya model flat tadi ya, model apa? Model terproteksi kan sama dia, memilih di sitor dan tabel deskripsi ya, hak akses untuk segmen register ya, untuk memilih tingkat hak. Nah, sedangkan model flat atau data memilih alamat memori dari segmen menggunakan dasar dan batas deskriptor. Jadi awalnya base-nya, kemudian batasnya. Di sini tadi dia ada definisi hak aksesnya apa, deskriptornya dulu ya. Ini deskriptor dari tabel, kemudian hak aksesnya, kemudian tingkat apanya, lebarnya, kemudian haknya. Sedangkan model flat atau datar hanya berdasarkan dasarnya base-nya apa, kemudian batasnya dalam deskriptor. Dia masih ada deskriptornya ya, sama. Cuman ini dia tidak pakai tabel, hanya dua saja. Nah, modul 64 bit alamat sebenarnya tidak diubah oleh deskriptor seperti pada model proteksi. Jadi alamat sebenarnya tidak ada perubahan. Kalau model terproteksi kan ubah dulu ke tabel. Model real langsung ya. Nah, dia mirip dengan model real. Cuma dia lebih besar ya. Ya, alamat offset adalah alamat fisik dalam model 64 bit. Kalau di model terproteksi kan awalnya diawali oleh register ya, baru offsetnya, segmen model offsetnya. Dan dia menunjuk alamat real ya sebenarnya. Itu 15 model memori datar ya. Ini yang antara apa tadi di sini tadi ini atau model offset tadi offsetnya alamat offsetnya langsung dengan alamat real, mirip dengan model apa real ya, alamat langsung. Jadi di deskriptornya langsung menuju offsetnya untuk alamat realnya. Kalau model terproteksi kan bertingkat tadi ya, ada dari ini ya, direktorinya, page-nya ditambah dengan offset. Tadi offset langsung menunjuk alamat. Kalau model flat langsung offset menunjuk alamat. Langsung. Model sama dengan model real ya, flat. Nah, ini dia. Langsung alamat fisik dengan alamat apa deskriptor sama. Tunjuk langsung gitu ya. Nah, bentuk pengalamannya jauh lebih mudah kan? Tidak bertingkat seperti ada direktori, page sama dengan offset. Kalau ini langsung, cuman ada juga kelemahannya, jadi dia sedikit
sistem perlindungan lebih apa namanya? Karena tidak ada privilege di sininya ya, tingkatnya ya. Dari perangkat keras untuk model terproteksi ini lebih unggul model terproteksi untuk perangkat keamanan hardware ya. Nah, sistem model real tidak tersedia jika prosesor beroperasi 64 bit. Jadi model real itu hanya sampai 32. Walaupun dia tetap hanya sampai 1 mega memorinya walaupun 32 bit. Nah, proteksi dan packaging diperbolehkan modus 64 bit ya. Mirip dengan 32 tadi kan yang model terproteksi. Register kode segmen masih digunakan dalam model operasi yang dilindungi di dalam 64 bit. Jadi masih digunakan kalau dia ininya itu modusnya terlindungi ya, walaupun menggunakan 64 bit. Tapi kalau model flat tidak lagi. Jadi karena dia satu tingkat di bawah ya, jadi modus-modus atau operasi-operasi yang berlaku di model terproteksi masih bisa dipakai di 64 bit. Cuman dia kerjanya nanti 32 bit ya. Dalam modus 64 bit diatur oleh ini ya, bit ininya ya. Nolnya deskripsinya alamatnya 64 bit. Tapi karena baru dipakai sekarang 40 dari 64 ya, 60 bit dari alamat di bawah untuk kaki-kakinya atau pinnya. Jadi belum 64 masih ada 24 bit yang lain. Nah, seperti juga 32 awalnya tidak langsung 32 bit, mulai 20 bit dulu baru meningkat. Jadi instruksi yang menggunakan alamat perpindahan hanya menggunakan perpindahan 32 bit ya. Dan memberikan range 2 giga instruksi yang aktif atau yang beroperasi. Nah, pengalaman disebut rate pengalaman relatif ya. Nah, nanti akan kita bahas minggu depan ini. Apa pengelamatan relatif, pengelamatan segera, pengelamatan register, pengelamatan memori. Ada nanti. Relatif pengelamatan ya. Langsung, apa dia nanti langsung dan lewat register. Nanti ada beberapa minggu depan kita bab berikutnya. Kemudian isu lainnya tidak memungkinkan untuk mengakses ke lokasi di atas 4 giga karena offset masih 32 bit. Nah, kalau menggunakan 32 bit, nah kalau 64 baru dia orang nggak ada batas tadi ya, batas akhir, batas fisik aja deh, langsung batas fisik. Kalau memorinya ada 16 bit, 16 giga ya bisa 16 giga. Kalau 32 dia hanya sampai 4 giga, walaupun memori yang disediakan lebih dari 4 giga. Sebaliknya, memori yang disediakan kurang dari 4 giga, dia masih bisa menggunakan, tapi menggunakan hard disk, membuat kerjaan operasi komputer akan lebih lama. Nah, jika Pentium 64 bit digunakan L tadi ya, Lex tadi digunakan 1, berarti ini 64 bit ya. Sehingga alamatnya mungkin 64 bit atau 32 bit. Ini udah kita bahas yang tadi. 0 ini untuk 32, L1 untuk 64. Jika G-nya 1 ya. Jadi nilainya 1, Lex-nya 1. Kalau G-nya 0 itu untuk 32. Dan 16 dari 32 ya. 11, 32 dan 64. L-nya 1 untuk 64. 0 berarti dia kalau G-nya 1, L-nya 0 berarti dia sama dengan 32 kan. Nah, kalau G apa L-nya 0, G-nya 0 berarti dia bisa dengan 16 bit gitu ya. Nah, karena masih banyak program saat ini ya 32 bit ya sehingga versi perangkat Windows beroperasi dengan baik ya masih. Nah, sekarang sudah banyak program-program yang 64 bit. Tapi karena prosesor 32 ini masih banyak sehingga dibuatlah versi 32 dan 64. Ada dua tadi kan, ada 4, 32. Atau ada juga dia membuat hanya untuk 32 sehingga bisa beroperasi di 64. Rugi kita kan, kecepatannya akan berkurang untuk program besar. Nah, sekarang kalau dulu awalnya seperti itu. Dia adalah 64 jalan, 32 jalan. Tetapi dia sebenarnya dibuat di operasi 32. Karena register-register 64-nya nggak dipakai. Nah, sekarang 64 dipakai, 32 dipakai. Dibuat dua, itu maksudnya dibuat dua. Sehingga yang komputer 64 bit dengan komputer 34 bit aplikasinya berbeda. Untuk program yang sama ya, contoh program yang sama. Ini adalah contoh lain bagaimana industri membuat perangkat lunak usang karena perubahan hardware. Jadi hardware berubah, ya software tidak semudah itu untuk mengubahnya. Karena nanti orang harus berlatih lagi kan untuk software yang baru. Walaupun di dalam software itu biasanya yang lama-lama itu masih, tapi kan berbeda ya, beda. Kita harus menyesuaikan diri lagi untuk software yang baru.
Makanya orang masih banyak yang menggunakan versi lamanya. Karena dia sudah terbiasa gitu, akan lebih cepat kerjanya. Kalau dia menggunakan versi baru, dia belajar lagi. Ada tambahan ya, banyak yang berbeda. Karena tempatnya berbeda, menunya berbeda. Walaupun banyak tambah-tambahan yang mempermudah pekerjaan. Tapi kan tidak semuanya orang akan memakai semua perangkat aplikasi yang ada gitu kan. Sehingga dia hanya perlunya yang sederhana umpamanya. Untuk apa program canggih-canggih. Nah, makanya dia program 32 bit. Nah, nanti baru ini akan mulai menghilang pelan-pelan nanti kalau 128 udah muncul. Sehingga banyak program-program 32 bit itu tidak dibikin lagi. Nah, orang terpaksa kan beralih. Tapi kalau sekarang ini masih banyak komputer 32 bit, orang untuk berpindah bukan karena orang nggak mau beli gitu ya. Hardware-nya bisa saja dibeli. Cuman kan aplikasinya orang terbiasa menggunakan itu. Masalah kebiasaan ya. Kalau menggunakan yang baru lagi, tentu dia ada lagi, kalau ini ada pelatihannya segala macam, itu kalau di organisasi yang besar itu biaya ya. Jadi nanti selagi masih bisa, itu bisa digunakan. Kecuali untuk hal-hal yang sangat penting gitu ya. Maka harus. Makanya untuk masalah segi kecepatan, segi keamanan gitu kan, segi kemampuan menampung data besar, itu baru. Tapi itu kan tidak banyak sebanyak yang penggunaan umum ya. Penggunaan umum itu yang memerlukan jumlah yang besar. Kalau hal-hal yang khusus itu kan terbatas. Ada orang-orang tertentu. Nah, nanti sama seperti waktu 16 bit dengan 32 itu, dia akan hilang sendirinya waktu 64 muncul. 32 bit akan jika 32 dan 16, dia 16 itu masih banyak. Orang masih banyak menggunakan Windows XP karena XP itu dulu sangat bandel itu ya. Walaupun dia tidak untuk drivernya ya harus diinstal ulang setiap ada peralatan baru. Tapi dia sangat bandel itu. Sehingga semua orang suka. Sampai pemerintah dulu beberapa tahun lalu masih itu pemerintah Inggris masih menggunakan SP itu untuk banyak perangkat ya, seperti pengaturan lalu lintas, pengaturan listrik ya, pengaturan air pump, termasuk pengaturan pembangkit nuklir gitu ya, sehingga mereka masih menggunakan. Tidak semudah itu diganti, artinya hardware-nya juga diganti kan, karena dia punya apa namanya perantara antara komputer dengan perangkat-perangkat tersebut harus diganti lagi, tidak otomatis kompatibel. Nah, makanya tidak semudah itu untuk yang apalagi yang orang umum, masalah harus belajar lagi saya ini. Yang ini aja masih bagus kok gitu kan. Nah, itu masalahnya bukan dari masalah teknis ya. Kalau masalah teknis itu udah. Karena nanti yang 64 bit itu ada register-register tambahan yang tidak ada di 32 bit atau 16 bit. Tidak ada. Nah, sekarang masih belum dipakai untuk jika oh, aplikasinya dibuat untuk 30 bit juga. Nah, kecuali dia dibuat khusus 64. Itu dia akan menggunakan register tersebut sehingga akan mempermudah apa memper canggih lah program-program karena tambah register. Itu kan sama dengan tambah hardware ya. Nah, yang 30 bit itu nggak ada, nggak digunakan padahal ini sudah ada di 64-nya. Jadi kalau aplikasinya dibuat 32 bit. Nah, ini tadi dia. Nah, kalau akan menjadi usang. Jadi muncul lagi, makanya versi baru terus kan. Karena perangkat hardware juga berkembang. Nah, sampai di situ, besok kita masuk ke pengamatan tadi. Gimana pengamatan segerak tadi, segala macam ya. Jadi kita akan masuk jenis-jenis pengelamatannya. Mulai dari yang sama, karena kita mulai prosesor kita. Mulai dari yang 16 bit, 8 bit ya, 8 bit, 16, 30, sampai 64. Jadi dia akan ada perbedaan-perbedaan yang di awal prosesor awal ada di bagian akhir. Contohnya saja perkalian, ya kan? Itu prosesor awal tidak ada 8 bit. Jadi gimana dong perhitungan perkalian? Jadi dia dengan menggunakan program loop ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang kan? 5 kali 3, 5 tambah 5 tambah 5 loop ya kan? Pembagian adalah pengurangan yang berulang. 10 bagi 2, 5 kan? 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sampai habis. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nanti akan kita lihat minggu depan. Ini kita masih ada utang satu ya, mungkin nanti gantinya setelah Lebaran ya. Kemudian juga mungkin agak ada hari Sabtu yang kita gunakan nanti karena nanti hari Jumat yang seminggu sebelum kita 18 ya, kita kan 21 ujian, itu libur lagi. Nanti kita cari gantinya ya. Nanti kita cari Oke, gantinya. Pak. Nah, sekian dulu. Nanti kita terakhir minggu depan ya.
nggak ada ya. Minggu depan kita Jumat kan udah libur ya. Libur